Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winggi Arianti dengan NIM 2300278 dari kelas 3A Pendidikan Geografi. Di sini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya membuat peta tematik dengan tema kependudukan. Saya mengangkat tentang judul jumlah penduduk di kecamatan, kabupaten, Kutai Kartanegara tahun 2022 sampai dengan 2023. Nah, di sini kita udah berada di laman ArcMap atau di laman ArcGIS-nya, di mana sebelum melakukan pembuatan peta kita ini perlu adanya file atau perlu ada data, di mana data itu kita satukan ke dalam satu file agar tidak tercecer dan kita mudah mencarinya. Baik, di sini data yang kita butuhkan itu ada dua, ada data statistik dan juga data vektor. Nah, data statistik ini apa? Data statistik ini adalah data yang memuat tentang jumlah penduduk yang ada di setiap kecamatan, kabupaten, kota, kartanegara di tahun 2022 sampai dengan 2023. Kemudian ada data batas kecamatannya atau batas kabupaten, di mana ini ada berada di data vektor. Namun, karena tadi saya ada beberapa kendala, maka data vektor ini tidak akan saya masukkan ke dalam sini, namun akan saya biarkan di luar aja. Nah, jadi untuk data vektor dan data statistik ini kita mendapatkan dari mana? Kita ini mendapatkan dari internet dengan sumber yang terpercaya dan valid. Nah, di sini terlihat kita sudah mempunyai dua tab ya, di mana dua tab ini adalah dua pencarian kita. Yang pertama ini adalah tab yang berisi tentang web Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Kartanegara. Jadi saya ini mengambil data jumlah penduduk yang tadi yang ada di luar itu berdasarkan dari sini. Nah, dari sini. Oke. Kemudian untuk yang data vektor saya mengambil dari web tanahAir.indonesia.go.id. Dimana sini saya sudah melakukan login. Kemudian untuk cara mendownloadnya adalah kita masuk ke bagian ini dan kita ke bagian data RBI per wilayah, kita ketik ini dan kita cari di sini Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini juga saya baru mau mendownload ya, karena tadi sempat ada beberapa kendala. Oke, kita download. Nah, di sini adalah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk peta RBI-nya. Kita klik ke ini. Saya membuatkan ini. Oke, proses mendownload sedang berlangsung. Sambil kita menunggu. Nah, di sini sudah terlihat ya tanda centang. Mau kita lihat, oke, sudah terdownload Kutai Kartanegara zip. Nah, dia masih berbentuk zip. Oleh karena kita harus melakukan ekstrak. Oke, alhamdulillah ya, di sini sudah sudah masuk ke dalam file untuk zip dari Kutai Kartanegara. Maka kita harus melakukan ekstrak all. Nah, ini sudah ada ya file dari Kutai Kartanegara yang sudah diekstrak, file folder. Baik, sekarang adalah waktunya kita membuat peta. Kita akan beralih kepada laman ArcGIS atau ArcMap-nya, dimana di sini terlihat ya seperti ini. Nah, dalam mulai proses pembuatannya lebih baik kita coba menyesuaikan terlebih dahulu ya koordinat sistemnya. Oke, sudah WGS 1994, kita apply, kita oke. Kemudian kita lakukan connect to folder. Karena di sini saya belum melakukan connect to folder, maka di sini saya harus melakukan connect to folder terlebih dahulu. Di sini kita klik di sini, kita melakukan di sini. Kemudian ini, SIG, tugas, UAS. Nah, oke. Nah, kemudian kita akan memasukkan nih ke dalam layarnya ya, dari Kutai Kartanegara ini. Nah, di sini. Oke, kita klik. Nah, di sini bentuknya masih GDB. Sudah terlihat ya, berbeda daripada yang lainnya. Nih, GDB. Karena kalau saya HP itu beda lagi bentuknya dari ininya nih, gambar-gambarnya. Karena kita ini berhubungan dengan batas wilayah, maka kita klik ini dan kemudian ya, nih kecamatan. Karena kita akan menggunakan data kecamatan. Nah, ini tuh masih dalam bentuk GDB. Oleh karena kita harus merubahnya menjadi SHP. Bagaimana? Dengan cara kita melakukan export to shape file, kemudian kita menaruhnya di lokasi mana. Nah, berarti output location-nya kita akan di sini. Di tempat yang sama juga ya, lebih baik. Di sini. Tugas UAS ya, benar. Baru nanti hasilnya kita memakai nama ini aja. Kita paste data sini. Oke, copy sampai ke sebelum .gdb. Kita copy. Bismillahirrahmanirrahim. Paste, kemudian oke. Nah, ini sudah ya. Sudah berhasil kita melakukan data SHP-nya, perubahan data SHP. Oke, kita lakukan open attribute table. Di sini kita melihat untuk nama-nama kecamatan itu diberi kode berupa nama BJ. Kemudian di sini tidak nama BJ. Di sini untuk yang sebelahnya ini ada WADMKC juga untuk nama kecamatan. Kemudian WADMKK untuk nama kabupatennya dan WADMPL ini untuk nama provinsinya yaitu Kalimantan Timur. Maka yang saya lakukan adalah select by attribute.
Kenapa? Karena di sini kita fokusnya hanya di Kabupaten Kota Kartanegara saja, maka kita harus melakukan select by attribute agar petanya itu hanya berfokus pada Kabupaten Kota Kartanegara. Kabupaten itu berkodekan dengan WA DMKK, maka kita di sini WA MDKK, kita klik, kemudian kita seperti ini, kita ini, get, klik 2 kali, bismillah, apply, kemudian kita X ya, kita X, oh, Nah, jadi yang biru-biru ini adalah pertanda bahwasanya mereka semua ini adalah punya Kutai Kartanegara. Jadi ini adalah kecamatan, ini kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Maka kita akan melakukan ekspor data agar lebih terlihat nyaman dipandang dan juga ini ya lebih fokus gitu, lebih rapi. Di sini kita beri nama batas administrasi kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kita akan save, bismillah. Oke. Do you want to add the exported data to the map as a layer? Yes. Nah, sudah ya. Ini adalah peta dari batas administrasi kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini kita ini aja, kita matiin. Nah, sip. Alhamdulillah. Maka kita bisa lanjut kepada proses selanjutnya, yaitu mengisi data-data dari jumlah penduduk setiap kecamatannya. Kita klik dulu ya, kita tambahkan dulu kolomnya. Kita langkah pertama itu membuat kolom dulu sebelum kita memasukkan datanya. Nah, ini untuk kecamatannya ya. Sekarang kita tambahkan kolomnya di bagian table option, yaitu berada di kanan atas, paling atas. Kita add field. Nah, kita beri nama sebagai PJ. Kenapa PJ? JP. Kenapa JP? Karena JP itu singkatan dari jumlah penduduk. Kalau saya kita tulis lengkap, dia tidak bakal cukup, jadi kita singkat saja. JP underscore 2022. Di sini type kita ubah menjadi double. Kenapa double? Karena kalau misalnya kita ke short ataupun long, dan itu tuh nggak bakal bisa 6 digit ataupun lebih daripada 5 digit gitu. Sedangkan di data saya itu ada lebih dari 5 digit. Oke, kita satu lagi. Nah, satu lagi. JP underscore 2023. 2023. Kemudian kita ke double lagi. Kita oke. Nah, sekarang adalah waktu memasukkan. Nah, ketika kita memasukin nggak bisa kan? Kenapa? Karena kita belum nyalain editornya. Jadi kita harus menyalakan tools editornya. Di mana? Di sini. Di batas administrasi ini kita klik kanan, kemudian kita klik edit feature dan start editing. Maka di sini sudah kelihatan perbedaannya. Di mana ini akan berwarna biru dan kursornya menjadi warna biru, warna hitam segitiga. Kita masuk lagi ke sini, open attribute table, kemudian kita mulai masukkan satu-satu. Untuk kecamatan Muara-Muntai pada tahun 2022 itu berjumlah 19.691. Oke. Pada tahun 2023 itu adalah 19.886. Lanjut kepada Hulu. Ini pada tahun 2022 ada 53.901. Dan pada tahun 2023 itu 55.195 jiwa. Kemudian lanjut ke Kecamatan Lojangan dan seterusnya. Nah, kita sudah sampai di akhir, yaitu di Kecamatan Samboja Barat. Baik, langkah selanjutnya adalah kita close. Nah, di sini kita lihat ya, kita cek lagi. Kita cek apakah benar sudah terisi semua. Ya, Muara-Muntai sekian, Hulu sekian, Lojangan sekian, hingga Samboja sudah terisi dengan penuh ya. Maka selanjutnya adalah save editing dulu ya. Save editing. Sebentar, kita di sini aja. Save edit. Stop. Kemudian kita klik lagi di sini. Kita akan memberikan simbologi. Nah, kita bisa ke properties. Kemudian pada card. Jadi kan kita ke properties, baru pada layer properties ini kita fokuskannya kepada simbologi. Nah, di simbologi ini kita akan memberikan sebuah tanda gitu, bahwasanya terjadi peningkatan, pokoknya sebuah tanda tentang jumlah penduduknya gitu, yang mana ketika kita melihat secara sekilas kita bakal mengetahui, oh ternyata di kecamatan ini untuk tahun ini mengalami peningkatan sekian gitu, dan kecamatan lain sekian gitu. Secara singkat kita bisa melihat tentang perbandingannya. Nah, kita setelah ke simbologi kita ke charts, kemudian kita ke bar column. Nah, di bar column ini kita masukkannya adalah JP 2022 dan JP 2023 ke sebelah kanan. Kita ketik aja seperti ini. Kita bisa pakai shift bawah ya, jangan bawah maksudnya. Shift 2023 dan 2000. Baik, sebentar. Shift. Nah, kita pencet ini kanan. Nah, tuh.
Kemudian ini nanti akan membentuk sebuah bar column ya. Kita misalnya mau mengubah warnanya menjadi ini misalnya ya. Kemudian nanti kita apply dulu deh, kita lihat ya gimana hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau mengganti warna ini nih, mengganti warna latar belakang bisa. Kita tinggal klik kanan, kemudian ke properties, dan kepada ini background. Nah, ini ya, lumayan lah warnanya. Oke, jadi di sini udah ya. Di sini cukup lumayan untuk warna petanya. Kita akan memunculkan nama kecamatannya dengan mengklik properties, kemudian ke labels, kemudian label features in the layer, kemudian benar nama BJ dan kita apply. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini dia akan terlihat kecamatan-kecamatannya. Di sini terlihat ya bahwasanya untuk kecamatan Lojanan ini dia memiliki jumlah penduduk yang cukup timpang dengan Muara Jawa, di mana Lojanan ini lebih tinggi daripada Muara Jawa. Nah, kemudian kita lihat lagi ke atas. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya daerah Tabang ini dia lumayan luas ya. Namun untuk jumlah penduduknya Tabang ini sangat-sangat kecil ya dibandingkan dengan Tenggarong yang dia wilayahnya segini cukup kecil daripada Tabang, tapi namun penduduknya lebih tinggi, sangat-sangat tinggi. Nah, mungkin untuk sharing tentang pembuatan peta tematik kependudukan dengan judul jumlah penduduk di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dan 2023 sudah selesai sampai di sini. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk kesempatannya dan semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.